Ya, mahasiswa, kita akan lanjutkan pada sore hari ini, yaitu korelasi jenis komparasi. Ya, korelasi jenis komparasi. Sebentar, kayaknya ini belum muncul ini. Sebentar, sudah muncul di layar antum ini? Belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum muncul. Sebentar. Kok return to meeting? Oh iya, belum saya share screen. Afwan. Saya share screen. Ini sudah. Yang muncul di layar antum ini. Komparasi dengan menggunakan testi. Kita matikan ya kamera anak. Ya, insya Allah sudah. Di laptop atau di HP sudah muncul. Kemana? Gambarnya sudah muncul. Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Kemarin kita setelah mempelajari untuk statistik jenis korelasi hubungan, ya, sebab akibat. Sebab belajar akibatnya prestasinya bagus. Sebab terlalu banyak ikut kegiatan maka prestasinya jelek, gitu ya. Sebab banyak main game maka prestasinya jadi buruk, macam-macam ya. Sebab banyak rajin datang ke perpus maka prestasinya bagus, macam-macam. Itu sebab akibat. Nah, sekarang ini kita masuk ke statistik yang lain, yaitu komparasi dengan menggunakan testi. Komparasi itu seperti apa? Membandingkan ya. Namanya compare, bahasa Inggris membandingkan. Yaitu dia di sini membandingkan dua buah sampel ya. Dua buah sampel yaitu variabel pertama dan variabel yang kedua. Nanti gitu ya. Variabel pertama, variabel kedua. Jadi bukan dikatakan sebagai variabel bebas, variabel terikat. Bukan ya, ini bukan korelasi. Jadi tidak ada variabel bebas dan variabel terikat. Boleh dikatakan variabel X, variabel Y boleh, tetapi tidak ada kaitan, tidak ada hubungan. Jadi ini terpisah masing-masing. Ya, ada variabel satu dan variabel dua. Kemudian ada jenis-jenis komparasi, yaitu komparasi yang pertama berhubungan, komparasi berhubungan. Yang kedua adalah komparasi tidak berhubungan. Apa yang dimaksud dengan komparasi berhubungan? Yaitu ketika sampelnya, ya, orang yang kita tes atau subjek penelitiannya atau populasinya tetap. Contoh, antum membuat judul penelitian, efektivitas kitab Buswar misalkan ya, di dalam meningkatkan kemampuan anak berbahasa Arab. Ya. Efektivitas kitab Buswar di dalam meningkatkan kemampuan anak, kemahiran anak dalam berbahasa Arab. Antum ingin menguji efektivitas itu, maka antum akan membuat perbandingan. Gimana perbandingannya? Antum akan membandingkan dua keadaan, yaitu sebelum diberi kitab dan sesudah diberi kitab. Sebelum diberi kitab namanya variabel pertama, variabel satu. Boleh dikatakan variabel X. Sesudah diberi kitab artinya ketika anak sudah diambil datanya, pertama, copy, ya, masuk ke variabel pertama. Setelah itu, maka antum melakukan pembelajaran menggunakan kitab Buswar. Ya, sesuai dengan siklusnya, mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan, sesuai dengan siklusnya, dilakukan pembelajaran. Setelah pembelajaran berakhir, maka antum melakukan tes kembali. Sebagaimana yang awal, ya, antum sudah melakukan tes, maka yang setelah diberi perlakuan, setelah diberi pembelajaran, ya, tentang kitab yang kita sedang teliti efektivitasnya itu, kita tes lagi. Nah, data yang kedua ini namanya variabel kedua atau variabel Y boleh. Ya, dikatakan sebagai variabel kedua. Ini subjek penelitiannya atau sampelnya atau populasinya orangnya sama.
misalkan antum sedang membuat penelitian di anak SMA, ya, madrasah aliyah, kelas 12, ya, atau kelas 11. Madrasah aliyah negeri boleh, madrasah aliyah ar-rahmah mungkin, ya, boleh. Ya. Jadi setelah antum menentukan subjeknya orang siswa SMA atau madrasah, antum perlakukan mereka, ya, diberikan pembelajaran, kemudian antum ambil datanya, ya, jadi datanya sebelum dan sesudah, itu subjeknya sama, anaknya tidak berubah. Yang demikian ini namanya adalah komparasi berhubungan. Artinya sampelnya atau subjeknya atau testi, anak yang kita tes atau anak yang kita libatkan dalam penelitian, orangnya sama. Ya, maka menggunakan rumus yang ini, yang tampil di depan antum ini, ya. T0, T0 itu singkatan dari student tadi, ya. Kalau penemunya itu testi, namanya ini, ya, dengan nama samaran student ini. Ini dia apa? Lakop. Ini ya. Nah, T-nya diambil di sini. T-nya, student T-nya diambil di sini. Nah, T0 berarti adalah T hitung. Ya, sebagaimana kemarin kita belajar R, ada R0, ada R tabel. Ini T0, T hitung. Maka nanti ada T tabel. Untuk apa? Sama dengan kemarin, untuk membandingkan. Nanti T0-nya itu kita bandingkan dengan T tabel. Jadi gitu ya. Ya, jadi saya kembalikan lagi tadi di awal. Kalau sampelnya berhubungan antara data pertama dan data kedua sampelnya sama, maka dikatakan sebagai komparasi berhubungan. Kemudian apa yang dimaksud dengan komparasi yang tidak berhubungan? Ya, apa yang dimaksud dengan komparasi tidak berhubungan adalah ketika data, bukan data ya, subjek penelitiannya orang yang berbeda. Ya, orang yang berbeda, jumlahnya juga boleh berbeda. Contoh misalkan, kita sedang mengukur tingkat perbandingan kepuasan, ya, tingkat kepuasan atau tingkat kebahagiaan masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, kita akan membandingkan dua masyarakat yang berbeda, yang saling tidak berhubungan. Jadi, yang masyarakat desa dan masyarakat kota kita bandingkan, kita berikan kuesioner, apa yang makna mereka, ya, memaknai mereka tentang tingkat kebahagiaan. Kemudian masing-masing datanya kita sebut sebagai data variabel pertama dan variabel kedua, boleh ya. Dibolak-balik boleh. Mau masyarakat desa sebagai variabel pertama, masyarakat kota sebagai variabel kedua, atau sebaliknya tidak masalah. Jumlahnya juga boleh beda. Ya, yang seperti ini ketika kita membandingkan tingkat kebahagiaannya, maka masuk ke jenis komparasi yang tidak berhubungan. Nanti rumusnya ada beda sedikit, ya, tidak banyak bedanya, sedikit. Kemudian sebagaimana kita ketika mempelajari korelasi di awal penelitian, setelah kita membuat judul, kemudian usahakan nanti antum membuat datanya, ya, variabelnya, ya, variabel bebas dan variabel terikat. Kalau untuk korelasi, kalau untuk komparasi, variabel pertama dan variabel kedua, datanya disebutkan. Kemudian itu antum terus iringi dengan membuat hipotesis. Ya, kalau kemarin hipotesis nol, ya, ada nihil, ya, ada namanya hipotesis alternatif. Ya, sama untuk korelasi dan komparasi sama, ya. Jadi antum buat hipotesis alternatif gini, ada perbandingan, gitu ya, atau ada perbedaan. Nah, ini misalkan kita sedang membuat judul tadi itu efektivitas kitab usual, ya, dalam meningkatkan kemahiran anak berbahasa Arab. Jadi hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan, ya, atau ada efektivitas penggunaan kitab usual pada siswa madrasah aliyah negeri mana, gitu ya. Itu hipotesis alternatifnya. Kemudian hipotesis nihilnya, tidak ada perbedaan, ya, apa tidak ada perbandingan atau tidak efektif, ya, tidak ada efektivitas antara kitab usual pada madrasah aliyah, siswa madrasah aliyah negeri mana. Jadi yang pertama, yang hipotesis alternatif itu menunjukkan hubungan positif, ya, adanya komparasi, adanya perbandingan. Kemudian yang hipotesis nihilnya adalah
penyangkalan ya, negatif, tidak ada perbandingan atau tidak ada perbedaan. Jadi tergantung dari nanti kita judulnya apa ya. Kita tinggal menambahkan ke dalam hipotesis alternatif kalimat ada perbedaan dan tidak ada perbedaan. Ya, kenapa? Nanti kita akan masuk ke persyaratan. Ketika nanti kita dapatkan T, ya, T dari data, kemudian kita hitung, ini sebagai T hitung, maka akan kita bandingkan dengan T tabel, sebagaimana yang kemarin, ya, T tabel sudah Anda share ke grup. T tabel itu nanti membandingkan apakah T hitung dengan T tabel itu bagaimana ya kondisinya. Ketika T hitung, T0 ini T hitung, dia lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan ada perbedaan atau ada perbandingan. Ya. Ketika nanti T0 ternyata kalah ya dengan nilai T tabel, maka dikatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada perbandingan. Nah, penghubungnya apa? Seperti biasa ada degrees of freedom. Ya, degrees of freedom-nya nanti bagaimana nilainya beda ya. Beda nanti degrees of freedom antara T0 untuk komparasi berhubungan dengan untuk komparasi yang tidak berhubungan ini nanti degrees of freedom-nya beda. Kayaknya belum sempat saya sampaikan ya. Insya Allah nanti saya sampaikan, saya tambahkan di sini. Insya Allah ya. Jadi rumusnya sederhana, ini aja ya. Ya, rumusnya untuk yang komparasi berhubungan ya kita coba masuk ya di sini. Rumusnya sederhana, cuman ini aja, T0 sama dengan MD means deviation. Deviation itu apa ya? Deviation itu adalah selisih antara variabel 1 dan variabel 2. Kemudian dibagi dengan standar error. Standar error dari mana? Didapatkan dari standar deviasi ini ya, standar deviasi. Ya, jadi nanti ada standar deviasi. Oh, sebentar. Kalau means deviation dari deviasinya, kalau standar errornya tadi ini standar deviasi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita ke ini ya, coba ya, kita ke ini mana ini? Rabu. Oh ini. Ini ya, ada data ini ya, kita punya data di sini. Kita ada data sebentar ya, Mas Boy. Nah, ini. Sudah muncul kelihatan di sana di laptop atau di HP? Sudah, Ustaz. Ya, tapi saya nanti di tengahkan dikit, tapi saya kasih bagian aja. Nah, kelihatan. Ini ada data. Jadi ini data ini misalkan di sini adalah, oh ini keliru ya. Kurang ke atas. Nah, ini. Insert. Nah, ini misalkan adalah P1, ya. P2, variabel pertama, variabel kedua. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan D, deviasi atau selisih gitu ya, deviasi atau selisih. Jadi selisih dari variabel 1 dan variabel 2. Jadi P1 dikurangi 2. Boleh dibalik P2 dikurangi P1, tidak masalah. Nanti di komparasi ada muncul kadang-kadang nilai negatif ya, karena boleh dibolak-balik. Tetapi nilai negatif tadi tidak bermakna. Tidak seperti korelasi. Kalau korelasi negatif tadi bermakna berbanding terbalik. Contohnya misalkan kemarin anak semakin rajin dia mengikuti kegiatan ekstra di kegiatan kemahasiswaan, justru nilainya semakin buruk ya. Itu nanti akan munculnya sebagai korelasi negatif. Tapi di komparasi nilai negatif tidak memberikan dampak apapun ya, tidak dianggap. Jadi yang penting adalah angkanya. Jadi mungkin kalau diberikan D di sini berarti adalah D itu adalah selisih ya. Selisih variabel 1 dan variabel 2. Ya, selisih P1 dan P2. Ya, kalau nanti kita mau di apa? Ya. Jadi
Nih selisih ya, B2. Ini kemudian kita selisihkan, kita kurangkan 869 kurang 96 seperti ini hasilnya. Kemudian ada sigma D. Kenapa kita butuh sigma D? Karena ini tadi, bentar. Kita pindah rumusnya ya. Kita pindah rumusnya. Nah, sudah ya. Ini rumusnya. Means deviation, ini deviasinya. Akan kita cari rata-ratanya. Sebentar, ini siapa? Siapa ini kok berisik ini? Sudah ya. Nah, ini sudah di sini. Sebentar kok ada yang apa ini? Ada yang kayaknya multimik antum. Oh, lah, bukan saya. Sebentar, Anda tanya ini suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Jelas Ustaz. Ya wes, alhamdulillah. Ya, dapatkan MD-nya ya, minus deviasinya. Ini deviasinya. Sekian. Cari minusnya ya, gampang ya. Seperti biasa, minus deviasinya taruh di sini. Didahului sama dengan seperti biasa, kita bisa gunakan yang ini, formula more function, kemudian average ya, means average ini kan. Average ya, average. Nah, ini yang mau kita isi ini number one ini kolom pertama ini deviasi dari rata-rata dari deviasi ya, means deviasi. Jadi sigma D dibagi N. Ya, ini sigma D, ini sigma D dibagi N. Tapi coba kita gunakan ini aja dulu. Yang menggunakan rumus ya. Ini diisi dengan ini. Dengan ini diisi di blok. Nah, sampai sini aja. Nah, kemudian kita lihat di sini hasilnya adalah minus 26 ya. Kalau yang menggunakan manual ini ya, ini menggunakan manual ya, pakai ini sama dengan berarti di sini ini sigmanya ya seperti biasa sigma D dibagi N. Sigma D ini ya dibagi dengan garis miring N-nya ini ya, N-nya 11 ya. N-nya ada jumlah 11. Ini ya 11 ya. Kita klik di sini. Sama ya 26, itu 8. Ya sama ya 26,8. Kemudian kita cari SE-nya, standar error-nya, tapi cari standar deviasi dulu. Ya, oke, kita cari standar deviasi dulu. Maka di sini kita ambil atau disisipkan ya di sini ya, sebentar. Nah, saya sisipkan di sini standar deviasi. Ya, oke. Seperti biasa kita gunakan more function untuk yang stdef. Populasi kemarin waktu UTS kemarin banyak yang pakai stdef tapi bukan pakai P ya. Ini Ana sudah sampaikan pakai yang P ya, populasi standar deviasi pakai yang P ini ya. Ada P-nya ini, diklik. Nah, kemudian ini kita isi. Diisi dengan apa? Ya, standar deviasi dari ini, dari D-nya, standar deviasi dari D-nya, dari ini. Dari deviasinya. Nah, cari standar deviasi dari ini. Nah, cukup ya. Kita dapatkan di sini nilainya adalah 6,6 ini ya, 6,6. Kita besarkan aja biar ini apa?
Udah dilihat, pokoknya kurang gede, kalau kecil nggak enak. Nah, nah gini ya, 6,6. Baru kita masukkan ke SE-nya. SE-nya kita masukkan sini ya. SE-nya sama dengan di sini, berarti sama dengan ini standar deviasi dibagi ya per garing akar N-1, N-nya 11. Kurang di 1, 10. Itu akar 10 ya. Akar 10 berarti sama dengan 10 kita kasih topi. 10 kita beri topi. Apa shift 6. Ya, shift 6 kosong 0,5. Ini kita kemudian klik di sini. Nah, itu. Ya, tadi standar deviasinya adalah standar error-nya adalah 2,15. Nah, kemudian kita masukkan ke semuanya ke sini ya, masukkan ke nilai T-nya. Ini adalah T hitung. Ya, namanya nilai T hitung. Maka di sini sama dengan di sini adalah MD, means deviation dari data sini ya, MD. Ini kemudian dibagi dengan ini. Terus, apa? SE. Ini SE tadi ini nih, SE. Nah, sudah kita klik ini. Ini adalah minus 12,7. Ini minus ini tidak memberikan apa makna minusnya itu. Ya, kalau nanti coba saya sampaikan di buku, saya fotokan ya, ada bukunya untuk di Alan Sudiono. Biasanya nanti dijadikan apa petunjuk atau referensi bagi teman-teman bahwa tanda minus tidak memberikan makna. Ya. Kemudian coba kita akan bandingkan dengan T-tabel. Ya, bagaimana dengan membandingkan dengan T-tabelnya? Coba ya, Anda cari di apa buku ya, coba saya ambil bukunya dulu. Membandingkannya decrease of freedom-nya bagaimana ya. Jadi ada rumus decrease of freedom-nya yang nanti untuk yang komparasi berhubungan dan komparasi tidak berhubungan beda ya. Makanya ditegaskan lagi di sini biar nanti kita apa tidak tertukar ya. Kadang-kadang nanti tertukar dengan yang komparasi yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan, kadang tertukar. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai terjadi seperti itu. Karena namanya apa namanya kita kadang karena tidak hafal ya, kan nggak mungkin dihafalkan, akan kita lihat kurang jeli. Sebentar saya ambilkan dulu ya. Ya, Anda lanjutkan. Sudah Anda share tadi.
Anda dapatkan degrees of freedom-nya adalah N-1. Ya, berarti di sini degrees of freedom-nya adalah N-1. Degrees of freedom-nya adalah N-1. Ya, sini aja. Karena di sini 11, maka di sini degrees of freedom-nya adalah 10. Oke, 10. Kemudian akan kita bandingkan dengan degrees of freedom, kita bandingkan dengan nilai tabel. Sebentar ya, akan saya cari tanda ini. Kayaknya agak susah nih kalau nyari apa ini. Untuk buka ini loh, apa itu PDF susah banget. Coba sih, mudah-mudahan bisa ini. Saya kok coba saya cari di ini aja. Agak susah TPS-nya. Degrees of freedom untuk komparasi. CT ini. Ini ada CT ini. Ini ya. Ini bisa nggak ya ini ya? Coba ya. Ini ada Word ini. Coba bisa nggak ya? Saya coba ini bukanya. Mau nggak ini? Ada Word ini. Oh, bukan ya. Bukan angka, bukan degrees of freedom ini, bukan. Bukan. Siapa saja? Bukan, sebentar. Berarti bawahnya ini. Berarti bawahnya ini berarti. Bukan. Ini. Tabel T cari yang Word nggak ada ya. Nggak ada sih. Ini coba cek. Agak susah tapi biasanya. Ya jadi gitu ya. Jadi untuk komparasi ada dua jenis. Komparasi yang berhubungan dan komparasi yang tidak berhubungan. Ya, kita yang sedang belajar ini adalah untuk komparasi yang berhubungan. Nah, jadi ini sudah ada di sini untuk degrees of freedom-nya. Ya, ini lihat sini ya, kita pilih ini aja. Yang pertama 1 sampai 200 karena kita tadi datanya cuma 10. Kita lihat sini. Ini mahasiswa ya. Ini untuk yang 50%, ini yang 2%, ini yang 1%, 10%, ini 5%. Nah, yang di Ana Sudiono biasanya kita menggunakan yang 1% dan 5%. Ya, di buku yang lain terbitan statistik yang lain ya ini sebanyak ini ya, banyak. Tapi karena kita buku pegangan kita yang dari ST itu adalah Ana Sudiono, kita hanya gunakan perbandingan untuk tingkat signifikansi sebagai pembanding di degrees of freedom itu adalah yang 5% dan 1%. Ya, apa artinya 1%? Ketika tingkat kesalahannya 1, tingkat kebenarannya 90%. Apa artinya 5%? Tingkat kesalahannya 5, tingkat kebenarannya, kepercayaannya 90%. Jadi kita gunakan aja yang di ST ya. Di ST sudah tidak terlalu banyak, tidak ribet ini. Nah, ini yang 5%, ini yang 1%. Ya, coba antum lihat ya ini ya, 1% berarti yang nomor 2 dari kanan ya, 1%. Untuk N-nya degrees of freedom-nya 10 ya, ketika N-1. 10 ini ya, 10 ini antum lihat ini berarti di sini kita dapatkan nilai 3,1 ya. 3,1 di sini. Maka kalau begitu secara signifikan dapat dikatakan bahwa ada perbedaan ya. Jadi di sini kalau dituliskan ya sama dengan 3,1 ini ya. Ini ya. Maka secara signifikan ya. Jadi nilai T0-nya melebihi degrees of freedom. Nah, gitu mahasiswa. Persis seperti ketika dikorelasi. Jadi kita bandingkan antara T0 dengan degrees of freedom atau T-tabel. Ya, ini kita pakai T-tabel dari ini. T-tabel sebentar. Nah, ini ya. Ini T-tabel. Nah,
T tabel ya, distribusi T atau T tabel. Jadi bukan tabel R. Kalau kemarin kita pakai tabel R untuk korelasi, ya ini kita pakai tabel T untuk komparasi. Gitu maksudnya ya. Jadi ini berarti secara signifikan ada perbedaan. Contohnya seperti itu ya, hitungnya. Kemudian tinggal disimpulkan saja. Ya. Insya Allah ini mudah ya. Kalau kita mau membuat perbandingan, yang sulit itu adalah ininya. Yang sulit itu adalah ketika kita membuat judul, kemudian kita membuat data, ya, kemudian membuat kuesioner, ya, kemudian setelah itu kita membuat soal-soal untuk ujiannya. Ya, kalau untuk dapat mencari komparasinya, gampang banget ya. Ini kita sudah dapatkan. Kalau sudah data sudah dapat seperti ini, ya, data sudah dapat ini gampang banget. Tapi yang sulit adalah mencari data ini, ya. Yang sulit mencari data ini. Dari mana data ini? Ya, itu harus dibuat judul dulu. Ya, judulnya harus bagus. Misalkan tadi saya katakan membuat kitab itu setengah mati. Artinya waktunya panjang, harus sering intensif komunikasi dengan dosen. Kalau untuk yang korelasi kayaknya lebih sederhana. Tetapi kalau pengerjaan statistiknya lebih gampang yang komparasi. Gampang banget ini kan ternyata kan, tidak lama kan. Ya, sudah selesai nih ya, dengan begini sudah selesai. Tapi nanti sebelum kita ke sini ya, sebelum kita ke V ya, ke data ya, variabel 1, variabel 2, nanti kita akan coba untuk menguji setiap data yang masuk ya dalam penelitian itu, kita uji validitas dan reliabilitasnya. Apa itu ya? Oh, apa-apa, gampang, khawatir ya Mas. Gampang sekali. Ya, dibandingkan dengan kita belajar statistik di luar, di ini orang usahakan bisa simpel dan sederhana. Jadi, kapan nanti validitas dan reliabilitas digunakan? Nanti kalau sudah dapat data, akan saya berikan contohnya. Sederhana sekali. Karena kalau diberikan contoh biasanya tidak susah. Dan nanti akan digunakan kembali waktu pembelajaran di perkuliahan Ustadz Nurfalis. Ya, akan muncul lagi di situ untuk validitas dan reliabilitas. Jadi antum semakin insya Allah semakin terbiasa ya. Ini adalah aplikasi dari kita belajar statistik, kita belajar matematik. Lanjut ya, Mas ya. Kita lanjut sekarang untuk kalau yang komparasi yang tadinya ini berhubungan, sekarang nyari yang tidak berhubungan ya. Tidak berhubungan, jadi misalkan ini ya, kita sedang mencoba mencari rumusnya ya. Rumusnya ada di kemarin sudah saya share ya, di apa itu, di grup sudah saya sampaikan. Iya ya. Ini ada dia, ini nggak bisa ini ya. Bentar, saya sudah share di grup untuk yang komparasi yang bentar, yang mana yang tidak berhubungan. Halamannya ada di halaman berikutnya. Coba saya cari aja rumusnya. Ya, sekarang masuk yang komparasi ya. Saya ambilkan saja dari teman antum kemarin ya. Untuk yang tidak berhubungan tuh ini rumusnya. Biar lebih cepat ya. Insya Allah nanti tidak terlalu lama. Saya kopikan saja. Coba lain ya. Selisihnya sedikit ya, perbedaannya sedikit banget ya. Jadi cuman apa itu di ini aja, di tambahannya aja. Tambahannya ada sedikit tambahan. Nah, ya, ada nanti itu means dari masing-masing variabel ya. Ada means dari masing-masing variabel. Rata-ratanya dihitung ya. Lain dengan ini tadi. Kalau tadi di
yang berhubungan itu kita membandingkan dulu, diselisihkan dulu variabelnya. Tapi kalau yang di tak berhubungan tidak diselisihkan, ya variabel 1, variabel 2 tidak diselisihkan, tapi dicari rata-ratanya, gitu ya, dicari rata-ratanya. Nah, kita coba ya, kita gunakan data yang sama. Ya silakan kalau mungkin sambil ini mengerjakan ada yang mau bertanya, silakan seputar ini perumusan ini ya. Ya, ini berarti D-nya tidak ada ya. D-nya tidak ada maka di clear aja ya. Di clear konten aja, di clear. Kalau ada. Jadi kita sedang mencari means-nya. Means dari variabel pertama dan means dari variabel yang kedua. Ini berarti tidak usah ya. Berarti dihapus saja. Kita cari means-nya aja. Clear. Oke. Nah, itu ya. Jadi mungkin kita bisa kerja di sini, kerjakan di sini. Nah, ini kita ini ya. Jadi nyari means 1, means 2. Ini 1, ini 2 ya. Variabel pertama, variabel kedua. Ini variabel pertama, variabel kedua. Ini SE standard error gabungan ya. Gabungan ini tadi ini. Gabungan jadi adalah standar error dari means pertama ya dibandingkan dikurangi dengan standar error dari means kedua ya. Tetapi nanti ada di sini ada kuadratnya. Ada kuadratnya. Ya. Jadi setelah itu kita dapatkan standar error gabungan. Setelah gabungan kita tinggal masukkan ke perhitungan akhir yaitu T0 untuk komparasi tidak berhubungan. Yang mudah ini dulu, M1 dan M2. Kita cari ini. Mudah itu M1 M2. Means dari variabel pertama dan means dari variabel yang kedua. Ya, di sini biasa kita gunakan formula Moore function, kemudian average, ya, average. Nah, kita yang mau kita ambil adalah ini, ya. Oh, apa? Kamu ambil. Nah, ini ya. Nah, ini harus kita gunakan lagi. Ya, sudah. Ini ya, variabel pertama. Terus sini ya, klik sini ya. Variabel pertama. Nah, sudah selesai di oke, oke-nya tak kelihatan. Nah, ini oke-nya. Nah, sudah ini. Kemudian variabel yang kedua ini. Seperti tadi, Moore function average. Kita sisihkan dulu biar nggak nutupi. Ini yang kita ambil B2 ya untuk di sini. B variabel kedua sampai 11 sudah. Kemudian kita oke. Ini buktinya. Nah, sudah ini ya. Rata-ratanya 90, yang kedua, yang pertama rata-ratanya 63. Nanti kita kurangkan. Dalam pengurangan ini boleh terbalik, nggak masalah. Kan tadi dikatakan nilai negatif tidak memberikan arti ya. Nanti juga akan saya berikan contoh foto, saya fotokan nanti. Sekarang nyari standar error dari gabungannya ya. Berarti kita nyari standar deviasi masing-masing dulu ya. Standar deviasi masing-masing dulu. Standar deviasi dari variabel pertama dan variabel kedua ini ya. Kita nyari SD-nya dulu. SD1 dan SD2 ya. Standar deviasi variabel pertama dan yang kedua. Ini ya Mas ya. Jadi apa? Jangan pusat. Nah, kita hanya sebentar kok. Karena apa? Memang ya ini bagian dari kita sebagai masyarakat ilmiah ya, berpikir secara ilmiah. Jadi harus ada gini-gininya. Ya. Maunya seperti itu. Oke ya. Ini pakai standar deviasi, pakai standar tadi yang populasi ini ya. Ini populasi ini. Nah, ini
mau kita akan ini dulu ya, ini dulu ya, B1 dulu. Dapat sudah, oke. Nah, ini dapat yang kedua sekarang. Yang kedua, sekarang ini akan dibawa ke sini aja. Nah, sudah, ya, enggak. Tutupan. Standar deviasi untuk yang kedua. Ini ya. Nah, ini kita mau isi di sini. Yang ini. Ini yang kedua tadi. Blok. Dapat sudah. Nah, ini dapat 6,052. Sudah. Kemudian di sini diminta dikuadratkan ya. Standar belum. Standar error dulu dicari, habis itu dikuadratkan. Jadi kita cari standar error dulu ya. Standar error dari 1 dan standar error dari 2. Oke, kita cari sekarang SE1, SE2. Standar error dari M1 dan standar error dari M2. Ya, berarti di sini seperti ini tadi kita bagi dengan akarnya akar 11 kurangi 1 akar 10. Ya, jadi dapatkan di sini sama dengan dulu. Ini standar deviasi pertama dibagi dengan akar 10, jadi tulis 10, kemudian copy, ya, kemudian 0,5. Sudah, kemudian diklik. Nah, tapi dia mintanya dikuadratkan ini, ya, mahasiswa ya. Nah, kuadratkan ya, kuadratnya terus ini aja, kuadrat terus ini, maka sama dengan ini diklik. Nah, kemudian copy 2, karena dikuadratkan. Sudah, oke. Nah, ya. Kemudian yang bawah seperti tadi awal, ini standar deviasi 2 dibagi dengan akar 10, tulis dulu aja 10, kemudian dipangkat, pangkatkan 0,5. Ya, kemudian di oke. Kemudian kita menjadi kuadratnya, diklik, ya, copy 2, ya, copy 2. Ini sudah selesai, ya. Tinggal nyari standar error gabungan. Ya, kita cari standar error gabungannya. Ini apa nih Pak? Keluar ini. Ya. SE gabungan ya. Dari ini ya, SE M1 M2. SE dari M1 minus M2, M1 minus M2 ya, saya tulis gitu aja ya. Dari seperti ini ya. Apa? Berarti satu di sini sama dengan ya di akar ya, di akar dari selisih. Berarti saya kurung dulu aja dulu, nanti akan di akar karena itu kita kurung dulu, belum hilang sudah di sini sama dengan kurung. Ini M kuadrat ya, kuadrat dikurangi ya, kuadrat mana yang besarnya yang dulu, M1 ya, M1 dulu ya. M1 diklik ini, nah, terus dikurangi M2, kuadrat ini sudah kuadratnya, kemudian tutup, kemudian di copy, karena mau diakar 0,5. 0,5 sudah selesai masalah. Di, nah ini dapat sudah 1,682. Terakhir ini ya. Terakhir ini yang mau kita hitung. Ya ini ya. Jadi terakhir ini M1 dikurangi 2, ini ada M1 ada M2. Kemudian dibagi dengan standar errornya ini. Ya, jadi mungkin kalau mau tak tulisnya aja apa ya, mungkin bisa di ini tak beri apa lambang warna kuning aja biar lebih yang terlibat biar tahu yang terlibat adalah M1 M2
dan standard error ini. Ya. M1, M2 standar. Ya. Jadi kita tulis sama dengan sini. Sama dengan M1 tadi ini, diklik aja. Klik. Kemudian kita kurangi ya, di sini kurangi M2. M2-nya ini tadi. Nah, sudah. Kemudian kita bagi ya, karena di sini maunya dibagi ya. Bagi ini kan, dibagi berarti dikurung dulu ya, mahasiswa ya. Ini biar diselesaikan dulu yang di atas ya, di atas ini biar selesai dulu. Pakai kurung aja. Kurung. Maka yang ini juga dikurung. Nah, baru kemudian dibagi. Ini enak ini. Dibagi dengan standar error gabungan ini tadi 1, nah, sudah kita enter ya. Dapatnya ini. Ya. Beda ya Mas ya, beda. Dapatnya ini. Jadi beda dengan yang komparasi berhubungan ya. Komparasi berhubungan nilainya lebih kecil. Ya ini ya. Jadi komparasi berhubungan tadi nilainya adalah 12,7. Yang komparasi tidak berhubungan 15,9. Memang nggak boleh dicampur rumus saya nggak boleh dicampur. Kemudian tetap kita bandingkan dengan T-tabel. Tetapi nilai T-tabelnya degrees of freedom-nya beda ya. Saya coba carikan fotonya ya. Beda ini maksudnya. Jadi biar nanti tidak salah, tidak keliru. Bentar. Ya, bentar ya. Saya carikan degrees of freedom-nya untuk yang komparasi tidak berhubungan. Ternyata degrees of freedom-nya adalah N1 ditambah N2 tambah sudah ya, dikurangi dengan jumlah variabelnya 2. Nah ini ya, berarti sama dengan kalau itu tadi kita menggunakan data ini kebetulan sama ya, berarti N1 11, N2 juga 11 ya, berarti ini berarti 11 kita tambahkan dengan 11, kemudian kita kurangi dengan 2. Ya. Kalau kita menggunakan dari contoh data ini ya, 11 dikurangi 11 tambah 11 dikurangi 2 ini mahasiswa. Ini berapa berarti? 22 dikurangi 2 sama dengan 20 ya. Oke, sama dengan 20. Sebentar. Kalau tulis sama dengan 20 nanti jadi clear. Oh. Ya, ini 20. Nah, setelah itu kita cari di sini. Nah, ini mana yang 20? Jadi kan berarti 20 di sini. Nah, kita lihat yang sebelah kanan, paling kanan nomor 2, yaitu 2,84. Ya, degrees of freedom-nya adalah 2,84. Degrees of freedom-nya adalah 2,84. Ya, didapatkan nilai DF-nya sama dengan 2,84. Ya, kita bandingkan dengan ini. Kita bandingkan dengan hasil hitung tadi, ya tetap dikatakan yang hasil hitungnya dia lebih tinggi ya daripada degrees of freedom. Maka dikatakan secara signifikan ada perbedaan ya, antara T hitung dengan T tabel. Nah, berarti sini berarti dikatakan juga ada perbandingan atau ada perbedaan. Jadi yang diterima adalah hipotesis alternatif. Ya, hipotesis nihilnya ditolak. Nanti gitu ya kalimatnya di skripsi. Kalau ternyata R besarnya R tabel
R hitungnya lebih daripada R tampil, dikatakan secara signifikan ada korelasi. Maka maka hipotesis alternatif diterima, hipotesis ini nihil ditolak. Ya, untuk korelasi, untuk komparasi juga begitu. Jika T hitung ternyata lebih dari T tampil, maka secara signifikan ada perbedaan ya, dua variabel yang sedang diperbandingkan. Maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihilnya ditolak gitu ya. Jadi memang tujuan kita di bab 4 tadi itu adalah menjawab pertanyaan di bab 1. Ya, di skripsi itu kan bab 1 kan hipotesa itu kan jawaban sementara, dugaan. Karena kita belum mau membuat penelitian. Ya, penelitian di mana? Di bab 4 ya, data dan analisa. Hasilnya adalah menjawab yang di bab 1. Apa menjawab apa? Tentang hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak itu ya. Jadi Mas, jadi pekerjaannya kita nanti di bab 4. Bab 3 juga, bab 3 itu menentukan jenis kualitatif atau kuantitatif. Jadi kita bab 3 juga berbicara di situ. Ya, kita jenis kuantitatif. Kemudian bab 5 itu hanya sekitar menyimpulkan hasil dari bab 4, tinggal dipindahkan di bab 5, ya. Kemudian diberi narasi. Kemudian ada saran-saran. Sudah kita aja selesai penelitiannya. Insya Allah. Ya, Mas Yoya. Ada yang mungkin antum mau tanyakan ini seperti yang telah kita kuliah ini hari ini untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau save dulu biar nanti bisa dibagikan ke teman-teman ya. Selasa. Komparasi. Ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak, saya mau tutup share screen-nya ya. Tutup share screen-nya. Kita bisa nanti. Ya, itu ya Mas ya. Jadi tidak sulit untuk komparasinya kita. Cari, tinggal mencari judulnya saja susah. Ya, mencari judul proposalnya susah. Semuanya ya, mau komparasi, mau korelasi, semuanya itu mudah. Hanya judulnya saja yang susah. Ya. Meminta persetujuan ya, dosen ini itu susah. Tapi kalau sudah menghitung, masalah menghitung itu sangat mudah sekali. Ya, untuk nilainya kemarin ya UAS yang nilainya masih kurang, jangan kalau ya, karena masih ada penugasan dan UAS ya. Tetap harapan kita supaya semuanya berhasil ya, insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan, mahasiswa. Ya, mungkin jam 5, pukul 5 mungkin saya ada yang sudah maghrib ini, Nabil Fikri ini. Sudah maghrib ini. Aditya ini nggak bisa datang ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Nanti di share screen saja ya, kehadiran dari teman-teman. Ya, jazakallah khair ya atas bantuan untuk share screen-nya. Nanti biar tidak memakan waktu ya, tidak presensi, tidak saya mengupdate satu persatu. Cukup, tidak ada yang bertanya, mahasiswa? Perkuliahan hari ini? Ya, nanti bisa dilihat ya di video. Gimana, suara saya jelas nggak ini? Sampai di antum? Jelas, Dan. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, ya. Ustaz, mungkin nanti rekornya bisa dikirim Ustaz juga Ustaz untuk murojaah. Iya, iya. Insya Allah selalu saya usahakan untuk kirim ya, untuk biar kita bisa belajar bareng-bareng. Ya wis, kita akhiri. Semoga manfaat. Afwan jika ada kesalahan kata. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, wafikum barakallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada share Ustaz, itunya apa? Tafsirnya.
Ya, dana spin tadi. ya, jazakallahu khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.